diajukan ke pengadilan, dan sebagainya. Mereka hilang tanpa bekas. Itu tidak pernah diisukan. Malah kalau membaca laporan dari buku putih apa yang terjadi di Jawa Tengah, sama sekali tidak menjadi masalah. Jadi semua perhatian dengan sengaja dipusatkan pada apa yang terjadi di Jakarta. Sebenarnya yang tahu soal orang hilang ini siapa? Iya, harus tanya pada pemerintah di Indonesia. Suherman di mana? Mariono, Usman di mana? Dan sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh dari G30S hilang tanpa bekas. Yang tahu bagaimana nasibnya, ya tentara sendiri. Kemudian, bagaimana Pak Ben menjelaskan kehadiran anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani di Halim? Ini dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Memang ada kebijaksanaan dari pemerintah. Selain dari anggota ABRI, ada juga orang sipil yang dilatih, sebagian sebagai sukarelawan untuk dikirim ke perbatasan. Tapi ada sebagian juga yang dilatih untuk membantu seandainya Inggris melakukan serangan udara ke Jakarta, sebagai pembalasan terhadap aksi dari pihak Indonesia. Dan pada umumnya, Angkatan Darat tidak begitu antusias. Tapi AURI di bawah pimpinan Omar Dhani yang dekat dengan Bung Karno, rupanya mulai suatu sistem latihan itu di beberapa pangkalan udara. Dan mereka minta dari parpol-parpol dan ormas-ormas, supaya anggota-anggota mereka dilatih. Dan yang paling antusias pada waktu itu, ya PKI. Jadi kalau ada Gerwani dan Pemuda Rakyat di Halim, itu karena mereka dikirim oleh pimpinan PKI di Jakarta untuk latihan. Dan karena tugasnya setengah militer, mereka ini harus yang muda-muda. Mereka bisa dilatih oleh petugas-petugas dari AURI, dalam hal ini ya Mayor Suyono. Bukan PKI saja, juga ada PNI dan NU dilatih. Apa yang dilatih di Halim itu tidak hanya PKI tetapi juga PNI dan NU? NU saya nggak jelas apakah dilatihnya di Halim, tetapi di pangkalan lain jelas ada. Kalau begitu keberadaan mereka secara kebetulan saja? Tidak kebetulan, memang ada program dari pemerintah, tetapi tidak dilatih untuk membunuh jenderal. Mereka dilatih untuk mempertahankan pangkalan kalau diserang oleh Inggris. Bagaimana Pak Ben menjelaskan kehadiran DN Aidit, Ketua PKI di Halim? Apa yang dia lakukan selama di Halim pada tanggal 1 Oktober itu? Sampai sekarang ini menjadi teka-teki yang besar, karena sepengetahuan kami, tidak ada bukti bahwa DN Aidit berbuat apa-apa. Justru ini yang aneh, seolah-olah dia dijemput oleh kelompok tertentu, dibawa ke Halim, terus ditaruh di salah satu rumah di situ sepanjang hari. Pada akhirnya dia dapat pesan, mungkin ada kurir atau apa dari Bung Karno, dia disuruh pergi ke Jawa Tengah untuk menenangkan situasi. Jadi tidak ada bukti kalau dia ketemu dengan pimpinan G30S. Tidak ada bukti bahwa dia memberi instruksi apa-apa. Malah ada kemungkinan juga, dia mau disembunyikan di Halim di bawah perlindungan AURI. Seandainya ada usaha menculik dia dari rumahnya atau dari kantor PKI. Tadi dikatakan, bahwa dia disuruh pergi ke Jawa Tengah untuk menenangkan situasi. Jadi ke Jawa Tengahnya bukan inisiatif dia sendiri? Tidak ada bukti. Yang jelas, setelah Bung Karno melihat situasi pada malam hari tanggal 1 Oktober, dia tahu bahwa situasi itu sangat berbahaya. Bung Karno juga tahu situasi di Jawa Tengah. Dia merasa, mungkin ini bisa menjadi permulaan dari suatu perang saudara. Dia juga takut, jangan-jangan PKI merasa harus berbuat sesuatu, padahal mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka kan tidak punya senjata. Saya kira Aidit juga takut, jangan-jangan ada kelompok di daerah yang tidak mengerti keadaan, lantas membuat sesuatu yang bisa dipakai sebagai provokasi oleh lawan. Kita harus sadar, bahwa dalam ingatan orang-orang PKI, peristiwa Madiun tahun 1948 itu menjadi trauma yang besar. Waktu Madiun, orang-orang tingkat lokal membuat sesuatu yang kemudian menyeret pimpinan partai, dan akhirnya menghancurkan partai pada waktu itu. Jadi seperti, ya sudah ada ide dalam partai, itu jangan terjadi lagi, jangan sampai bisa diprovokasi sekali lagi.